Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zuan ID. Di video kali ini saya akan membahas Pi Network lagi. Di sini terkait dengan KYC. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi di sini penting dipahami tanya jawab seputar jawaban KYC Know Your Customer. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara kelompok? Jadi di sini jawabannya awalnya kelompok kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk menskalakan KYC massal. Jadi dulu pernah diuji coba untuk KYC 100 orang per negara. Dan itu sudah dilakukan uji coba. Dan seperti penjelasan di sini, awalnya kelompok kecil dan nanti pasti akan segera KYC massal. Jadi untuk yang KYC massal ini kita tunggu kapan tanggal pastinya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC.Pi di Pi browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian. Tujuannya untuk debugging algoritma dan peningkatan kinerja. Misalnya kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness tag dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch atau kelompok akan segera rilis hingga KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan literasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYC.Pi untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Jadi di sini sudah jelas. Untuk dulu yang di awal kita hanya diperbolehkan KYC 100 orang per negara, jadi dibatasi. Dan di sini dikatakan ditingkatkan 50 lagi orang per negara untuk melakukan KYC. Jadi slotnya ditambahi. Yang semula 100 ditambahi 50. Jadi di sini tujuannya untuk pengujian, booking algoritma dan peningkatan kinerja. Nah, di sini nantinya ketika sistem sudah siap, maka KYC massal siap diluncurkan. Dan untuk terkait KYC ini kalian bisa cek di aplikasi Pi browser. Kalian bisa langsung download di Play Store. Kemudian di sini kita lanjutkan, apakah pionir akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas atau secara massal? Di sini jawabannya ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Jadi di sini kita jangan takut ketinggalan KYC karena nanti akan diinfokan di aplikasi. Jadi nanti seperti yang saat ini bisa kita lakukan, kita bisa mengirimkan notifikasi ke jaringan kita untuk mengaktifkan penambangan. Nah, ketika kita mengirimkan notifikasi, maka nanti di aplikasi jaringan kita akan muncul notifikasinya. Jadi ketika mereka belum menambang, mereka akan mendapatkan notifikasinya. Nah, nanti sama halnya dengan KYC, kita bisa mengirimkan notifikasi di aplikasi. Jadi nanti kita bisa memberitahukan ke jaringan kita, ke tim-tim kita supaya melakukan KYC. Nah, nanti dari pihak aplikasi juga akan menyediakan pengumuman sendiri sehingga nantinya kita semua tidak ketinggalan untuk melakukan KYC. Jadi di sini kita tenang saja karena nanti pasti akan ada pengumuman di aplikasi. Oke, di sini kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Di sini jawabannya mengirimkan dokumen saja, atau misalnya beserta percontohan KYC atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, atau misalnya YOT KYC hanyalah bagian dari proses KYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KYC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi
yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch atau kelompok reguler. Jadi di sini terkait dengan pertanyaan tadi, kapankah saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet? Di sini jawabannya adalah setelah melakukan verifikasi. Jadi setelah kita melakukan KYC, kita menyerahkan dokumentasi KYC, nanti kita juga akan ada verifikasi. Nah, setelah proses verifikasi itu berhasil, baru nanti saldo kita ditransfer ke dompet kita masing-masing. Oke, di sini kita langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama perintis harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka? Di sini jawabannya, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Jadi di sini perlu kita garis bawahi, waktunya bisa bervariasi tergantung beberapa faktor. Jadi nanti bisa beda-beda. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui Pi Browser akan mendapat yang pertama diproses setelah fungsi verifikasi manusia ada yang akan segera rilis. Nah, jadi ini ada poin penting yang harus kalian lakukan. Jadi buat kalian yang belum mendownload aplikasi Pi Browser, di sini segera mendownload, karena di sini jika saya lihat di aplikasi, di situ perbandingannya sangat kecil sekali yang mendownload aplikasi Pi Browser dan juga Pi Network. Jadi di situ untuk yang sudah mendownload Pi Network, di situ totalnya mencapai 50 juta plus. Sedangkan yang mendownload aplikasi Pi Browser hanya 5 juta plus. Jadi di situ perbandingannya sangat jauh sekali. Nah, di sini kenapa saya memerintahkan untuk segera mendownload? Karena di sini dikatakan perintis yang berpartisipasi melalui Pi Browser akan menjadi yang pertama diproses. Jadi ini penting untuk kalian download supaya kalian nanti juga masuk yang pertama diproses. Jadi jika ini menurut kalian penting, silahkan share ke semua jaringan-jaringan di bawah kalian, semua tim-tim kalian, supaya mereka juga mendownload aplikasi Pi Browser. Oke, di sini kita lanjutkan. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka secara portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding perbaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah, dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Jadi di sini untuk terkait dengan KYC juga ada beberapa hal yang menyebabkan cepat atau tidaknya. Di sini tergantung pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda. Jadi yang saat ini namanya belum sama, silahkan lakukan pembenahan terlebih dahulu supaya nanti proses KYC-nya bisa secepat mungkin. Oke, di sini kita langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau belum? Jadi di sini jawabannya, perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi Pi KYC melalui Pi Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Jadi sekali lagi, kenapa Pi Browser ini penting sekali? Karena di sini nanti kalian bisa melakukan status KYC kalian. Jadi apakah sudah diterima atau belum, nanti kalian bisa cek di aplikasi Pi Browser. Jadi penting sekali untuk kalian memiliki aplikasi Pi Browser ini. Oke, kemudian di sini kita langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Di sini jawabannya, kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya, kesempatan lain untuk mengajukan kembali ke aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung dibakar. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Jadi di sini perlu digarisbawahi,
akun yang gagal melakukan KYC tidak langsung dibakar atau di-ban, karena di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan KYC tidak berhasil. Dan nanti Picor Team akan memberikan kesempatan, akan memberikan waktu untuk mengajukan banding. Dan misalkan alasan kenapa KYC ini ditolak, kalian bisa melakukan banding. Tetapi jika mungkin kalian melakukan hal-hal tertentu seperti cloning aplikasi, cloning akun, dan disitu bisa menyebabkan akun kalian di-ban secara permanen. Jadi ketika kalian melakukan KYC kalian akan ditolak dan akun kalian akan diblokir atau di-ban secara permanen. Jadi untuk saat ini yang memiliki akun ganda dengan nama yang sama, nah itu bisa menjadi penyebab kenapa nanti bisa di-ban secara permanen. Jadi mulai saat ini yang memiliki akun ganda, silahkan akun kalian namanya bisa ganti, bisa ajukan ganti nama di aplikasi. Jadi nantinya akun kalian tidak di-ban secara permanen. Oke, jadi mungkin itu saja info yang bisa saya sampaikan saat ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan KYC. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa klik tombol like jika videonya bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.